Gimana menurut sampean kalau Suzuki meluncurkan New GSX 250? It's the calm before the storm. Things aren't as they were before. Your best start rising. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. Tides are changing. Can you hear the sound? Can't stop us now. We're not back in town, know what we're doing. Things about to change, it's evolution. Voices shake the ground, you feel it moving. Kang Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan YouTube IWB Kang Mas. Matur nuwun sekali lagi, sampai selalu setia menemani Iwan Benaran. Gak tau Cak, ini kok akhir-akhir ini IWB sedang getol ngeracik video YouTube bersampean kok dilalah gitu loh. Banyak banget informasi yang berseliweran masuk ke newsroom IWB. Terawangan semakin tajam ya, ilmunya semakin kemana-mana, dan inilah yang membuat IWB jadi semakin semangat membuat konten buat sampean semuanya. Sebelumnya kita sudah membahas banyak sekali mengenai produk Jepang yang pasti dari Honda dan Yamaha. Tapi sekali lagi kita akan belum membahas mengenai Suzuki, sebuah brand yang sebenarnya cukup disegani di masa lalu. Sebuah merek yang memiliki kualitas material, build quality motor yang jos gandos jempolan. Namun sayang, akhir-akhir ini memang kita melihat bahwa terjadi sedikit kemunduran dengan Suzuki dari sisi desain. IWB nggak mengatakan mengenai performa atau kualitas, karena untuk saat ini, jujur Cak, Suzuki adalah salah satu pabrikan yang cukup konsisten menjaga kualitas atau build quality dari semua produknya. Sampai sekarang pun demikian. Jadi kalau mengenai performa, udahlah, IWB nggak akan kritik, IWB nggak akan meremehkan. Cak, kalau kita ngomongin Suzuki dari dulu sampai sekarang, di era 1990-an memang merek ini sebenarnya sangat disegani. Sekali lagi, ya, dulu ketika mereka bermain di 2 tak, mesin 2 tak, yang hanya didominasi oleh Suzuki dan Yamaha, dua merek ini, dulu Suzuki lebih mendominasi ketimbang Yamaha. Jadi ketika kita membicarakan speed, ketika kita membicarakan sebuah pride, itu selalu Suzuki arahnya. Karena seperti yang sampean tahu, di tahun 89, Suzuki meluncurkan RGR. Jadi di tahun 89, di saat pabrikan lain masih berkutat dengan cc kecil, Suzuki meluncurkan RGR 150 Triple S Super Scavenging System. Masih ingat banget tuh, mesinnya gila tuh. Suaranya tuh kayak mendem gitu Cak, enak banget suaranya. Itu adalah sebuah motor yang menjadi idam-idaman kaula muda zaman dulu Cak. Jadi kalau sampai sudah memiliki RGR pasti waduh udah disegenin. Karena sekampung, bukan sekampung lagi, sekabupaten bisa dihitung Cak dengan jari yang punya RGR. IWB tes jalan, IWB tes top speed. Karena dulu Cak, zaman IWB masih muda itu paling suka tuh jajal semua motor yang baru itu top speednya berapa. Makanya kalau sampai nanya ke IWB semuanya di luar kepala. Berapa sih top speednya Eric King, berapa Tiger, berapa GL Max, berapa top speednya GL Pro, Suzuki Crystal, Force One, Eva ZR, kemudian juga yang RGR, tahu banget. Kecuali NSR ya, NSR belum jajah top speed karena pada saat itu IWB sudah, ketika NSR datang IWB sudah sudah apa ya, mau lulus sekolah, jadi sudah nggak terlalu pecicilan lah, agak-agak takut lah. Mengenai RGR ini Cak, IWB sangat surprise banget saat itu. Jadi dengan bobot 100 kg, power 25 PS, IWB jujur pada saat itu sedikit underestimate. Alah, cuma 25 PS kan. Tapi ternyata Cak, di lapangan gila tenan Cak. Itu motor kalau sampai betul tuh dilempar-lempar. Cak, sama jangan samakan mengenai 4 tak 250 cc dengan 2 tak 150 cc. Jauh Cak, jauh. Dan juga jangan samakan dengan Ninja saat ini atau Ninja 2000-an. Ninja di tahun 2000-an itu sudah tidak kencang. Sudah nggak kencang. Jadi kalau sampai jajalah motor zaman dulu, tahun 90-an. Di mana sebuah motor diracik tidak melihat kali converter. Tidak memikirkan emisi gas buang. Tapi pure murni power. Dan juga jangan samakan RGR sekarang ini yang ada di pertebaran pasar atau NSR itu sudah tua-tua Mas. Itu besinya tuh udah istilahnya kompresi udah ngedrop. Mau sampai istilahnya restorasi atau apa, tetap beda. Metal itu kan ada namanya aging proses, di mana untuk semuanya nggak akan sama dengan pada saat baru dulu. Jadi alhamdulillah ini beruntung salah satu blogger atau vlogger yang merasakan era 2 tak, era muda zaman 2 tak yang gila-gilaan. Nih, sampean bisa bayangin aja. IWB jajal RGR pada saat itu, IWB inget banget, itu jajal RGR tanpa menggunakan helm. Karena kenapa ya? Jelas lah, zaman dulu nggak ada helm full face, helmnya ada model kura-kura yang IWB sudah share kesampaian semuanya. Jadi kalau digeber itu helmnya malik ngedur Cak. Jadi malik helm batok itu, helm kura-kura itu Cak. Nah, ini yang menarik nih Cak.
Jadi pengetesan itu di jalanan, dan Nyun Sewu dulu tahun 90 masih sepi ya, jangan nggak kayak zaman sekarang, walaupun tetap secara safety sangat begini. Jangan dicontoh, Cak. Itu kan masa lalu, sekarang ibu nggak berani. Asli nggak berani tanpa helm tuh gila, ngeri banget. Pasti kalau karena jatuh mati aja gitu ya. Wah, amit-amit kalau ibu ngerasain apa masih inget zaman dulu tuh kayak, aduh, ngilu rasanya kadang-kadang. Nah, pada saat pengetesan, Cak, IWB sering ngetes motor Eric King, RZR, Eric Jet, itu top speednya berapa tahu? Eric Jet, RZR IWB tahu berapa top speednya. Tapi dengan RJR itu gila. Jadi gigi 5 itu sudah tembus di angka 170-an. Hampir. Ya, 70 165 lah. Dan pada saat itu, Cak, karena nggak pakai helm, tahu nggak sampean? Coba sampe jajal deh. 150 km per jam up, itu tanpa pakai helm. Ini namanya kelopak mata sampai malik gini, Cak. Kebalik gini, Cak. Wes kualik meripate kayak gini. Ini namanya air mata deres tuh. Wah, kayak tercabik ya. Kayak tercabik, anginnya kenceng banget. Itu sampai, aduh gimana nih? Karena tapi masih penasaran, Cak. Jadi kecepatan segitu, itu masih belum mendapatkan top speed. Jadi 150-an tuh Ibe sudah ngeblur, lihat depan nggak bisa, mata udah merem aja bawaannya. Nah, itu Ibe sampai mikir gimana caranya nih. Jadi berulang-ulang tetap nggak mendapatkan ritme. Akhirnya tahu nggak berhasilnya apa? Karena namanya penasaran ya. Berhasilnya adalah dagu Ibe tempel di tangki full. Jadi Ibe tempel di tangki bener-bener tempel. Jadi kan ada namanya fairing di sini nih. Jadi fairingnya itu kalau kita lihat dari samping pasti fairing lewatin sini. Angin baru melewati di atas kepala. Nah, itu baru namanya mata itu bisa fokus. Jadi mata nggak terganggu sama angin, anginnya kan lewatin ini karena dibantu sama fairing. Itu Ibe nempel, dagunya nempel banget di tangki, dan itu top speed yang Ibe capai dengan kecepatan yang sangat kencang. Artinya gini, sangat cepat ya, akselerasinya sangat cepat, nggak bisa dijabarkan deh. Mungkin kalau ada race logic sekarang itu, waduh, speednya gila deh pokoknya. Jadi gigi 1, 2, 3, 1 ke 150 cepet banget. Cepet banget, sampai itu namanya tangan itu harus pegangan kenceng. Kalau enggak terlempar ke belakang rasanya. Jadi kayak mumbul-mumbul, cara boso Jawa ini mumbul-mumbul, tahu nggak? Nah, kecepatan yang Ibe torehkan pada saat itu tembus di angka sekitar 180 km per jam kurang sedikit. Jadi 178 lah kira-kira ya. Karena kan analog ya, bukan digital. Jadi perkiraan Ibe segitu. Dan itu namanya sensasi yang diberikan, ya Masya Allah, Cak, bayangin aja, banyak kecil, sama bayangin aja, bobot 100 kilo, lari 178 km per jam. Dan Ibe nggak tahu, ini apa real speed atau nggak, tapi sepengetahuan Ibe itu real speed, karena memang kenceng banget deh, pokoknya nggak bisa dibayangin. Itu unforgettable moment, di mana Ibe harus katakan luar biasa buat Suzuki, di saat semua pabrikan belum berani meracik motor yang sesi gede seperti itu, dengan sekencang itu Suzuki sudah berani merilis di pasar. Dan Nyun Sewu, tapi gila, Cak, memang borosnya setengah mati, Cak, jenis RJR. Wah, Ibe tuh sempat pertama sempat geleng-geleng itu. Mungkin kalau kalkulasi pribadi itu seliter mungkin ya 113, 114 kali, Cak. Sama kaget kan? Iya, yang bener segitu, Cak. Jadi 1 liter mungkin 1 liter bisa hanya cuma 13-15 kilo lah maksimal. Dan juga untungnya tapi dulu bensin murah, Cak ya. Jadi bensin cuma 725 rupiah ya per liter. Jadi ya walaupun demikian ya tetap aja uang saku kita berapa, Cak, dulu. Kayak orang kita aja dulu makan 1.200 sudah dapat yang lauknya udah lengkap, pakai telur, tempe, tahu, itu 1.200. Tapi masih inget tuh nasi pecel tuh. Ya kan, sementara bensin 725 rupiah per liter. Jadi kalau udah ngomong Suzuki memang Ibe itu banyak kenangan sebenarnya. Ibe juga punya Suzuki Crystal waktu itu. Jadi tapi yang versi standar, bukan versi tune ya. Versi standar itu juga, waduh, bandel banget, mesinnya bandel. Jadi pada saat itu Ibe masih ingat pertama kali Suzuki RJR 50 dirilis oleh Suzuki dengan model Sprinter. Jadi model yang slim, kotak, pada saat itu sudah keren banget. Kemudian Suzuki juga meluncurkan generasi setelahnya ya, facelift dengan banyak sekali variasi. Mulai dari yang pertama setelah yang model Sprinter, kemudian mereka merilis model belakangnya kayak Suzuki Crystal bebeknya, kemudian merilis lagi yang stop lampnya bentuk agak cembung ya, Suzuki Crystal juga agak cembung, dan setelah itu meluncurkan lagi versi belakangnya Tornado. Itulah adalah generasi terakhir. Jadi kalau kita ngomongin engine, Suzuki ini dari dulu memang kuat ya, materialnya memang Ibe merasakan bahwa beda gitu loh dibandingkan dengan, kayak kita bandingnya sama dua tak aja ya. Jadi Ibe punya pengalaman sendiri. Pada saat itu dari Kediri ke Tulungagung, sebaliknya dari Tulungagung ke Kediri. Pada saat itu masih sepi, nggak kayak zaman sekarang. Sekarang waduh ramai setengah mati. Dulu sepi banget tahun 90-an itu, jadi kita ngeber mentok motor, nggak ada namanya kita harus ngerem. Jadi saking sepinya, mentok gas tuh sama delosor gitu. Biasanya kan kayak gitu. Nah itu kalau motor Suzuki ya, ini secara general ya kita ngomongnya, itu motor Suzuki pada saat itu pernah menggunakan Suzuki Crystal, tidak ada dropnya, Cak. Jadi kalau udah kecepatan 115 ya udah mentok 115 tuh dia manteng.
nggak ada dropnya. Kalau 4 tak jangan ditanya lah, pasti makin naik. Kalau 4 tak tuh kan, karena dia kan engine-nya 4 tak tuh lebih tahan panas ya, kalau 2 tak kan nggak. Kalau menggunakan motor Yamaha F1 ZR atau pada saat itu Force One ya, Force One tuh dari 100 km per jam atau 110, itu kalau kita panteng lama-lama turun deh. Suaranya melupuk-melupuk gitu, Cak. Jadi kayak kepanasan gitu mesinnya. Pada saat itu kan gear 4 ya. Itu lama ngedrop tuh, dari 110 ngedrop udah 190, Cak. 90 tuh ngedrop banget. Jadi kita harus downshift lagi, tak kurang gigi baru naik lagi. Tapi kalau kita masukin gigi lagi, itu langsung ngedrop lagi. Jadi sepertinya Ibu merasakan manajemen dari heatnya, ya panasnya, atau mungkin dari material, dari metalnya, Ibu nggak tahu yang pasti. Itu pengalaman pribadi. Sementara yang untuk kristal nggak ada sama sekali. Jadi dari situ Ibu simpulkan, weh, ternyata memang bener ya. Itu nggak hanya terjadi pada Force One. Pada saat itu Air King pun demikian. King itu kalau ditarik, wah cepet banget, ya kan? Sama pasti ngerasain lah tarikannya kayak apa ya kan? Akselerasinya nyendal, ya, jengat-jengat. Tapi sampean panteng aja, coba aja sampean panteng dari kota, taruhlah kita panteng di atas 50 km di atas 50 km lah jaraknya. Sampean pasti akan merasakan gear 5 tuh ngedrop langsung. Jadi lama-lama 135 tuh langsung lama-lama sampean panteng aja tuh. Lama-lama turun itu 110 paling. Setelah itu kita harus downshift lagi, jadi ngurangin gigi baru dinaik lagi. Tapi kan nggak mungkin, Cak. Gear 4 kan kita nggak mungkin pas satu jebol yang ada kan. Ini kita temukan pada Suzuki, artinya memang saya sebut quality materialnya. Materialnya kita sebutnya materialnya mungkin ya, dari segi mungkin ya, cooling systemnya nggak tahu. Yang pasti Ibu ngerasain bahwa Suzuki itu dari dulu sampai sekarang, ya sekarang pun demikian, bahwa dari engine-nya memang istimewa lah. Istimewa boson nih, Cak. Itu kan zaman 2 tak, Cak. Sekarang zaman 4 taknya gimana? Sebenarnya Suzuki itu sangat sukses ketika mereka meluncurkan Smash, Shogun. Pada saat itu memang mereka memiliki inovasi yang harus satu jempol lah. Termasuk Satria 120 yang 2 tak. Ketika pabrikan lain tidak berpikir ke sana, Suzuki sudah berpikir ke sana. Jadi ini yang membuat Suzuki pada saat itu memang benar-benar jos gandos. Namun itu masa lalu, Cak. Kita bisa katakan bahwa untuk market Suzuki sekarang makin menciut. Karena banyak sekali mengatakan bahwa Suzuki memiliki motor yang bagus, cuman desainnya kurang. Saya tuangkan kolom komentar di bawah ini. Apakah benar demikian? Suzuki memiliki sesuatu yang beda. Suzuki memiliki sasis yang bagus. Suzuki memiliki engine yang bagus. Build quality bagus. Panel-panelnya, plastik-plastiknya. Sampai pasti setuju kalau Suzuki ini memang bagus. Kawasaki memiliki Ninja. Kemudian Yamaha memiliki R25. Kemudian juga Honda memiliki CBR. Kenapa Suzuki adem ayem masih One? Cak IWB. Nah, Cak, sebenarnya gini, Cak. Jujur, Cak, sudah ada rencana untuk meracik engine baru untuk GSX-R 250. Itu pada saat kita ngobrol-ngobrol diskusi dan banyak pertanyaan dilontarkan kita. Seperti apa sih yang diinginkan oleh bikers tanah air? Dan sempat juga ya, IWB akan cerita kesampaian ketika Suzuki Jepang mengundang kita. Alhamdulillah, IWB salah satu blogger yang cukup beruntung. Kita diajak ke Jepang ya, ke Suzuki Jepang, kita diajak ke Hamamatsu. Kita di sana juga ke museum, kita juga diajak meeting di sana, dan di sanalah kita juga bertemu dengan para pejabat Suzuki, termasuk kita diajak ke sirkuit internal mereka di Ryoyu. Bayangkan aja, ternyata Suzuki itu punya sirkuit internal, Cak. Sirkuitnya gede ya, di Jepang sana ya, tapi ya sirkuitnya gede dan tertutup. Kita nggak boleh mengambil gambar, video nggak boleh. Pokoknya Ibu bisa gambarkan sampean semuanya bahwa sirkuit itu ya, sirkuitnya Ryoyu itu milik Jepang lagi, milik Suzuki Jepang. Itu bentuknya itu tertutup yang pasti ya, tertutup. Kemudian dia luas banget. Dan di sana, di dalamnya itu, setiap produk baru itu dites di sana. Ada mobil-mobil juga yang dites di sana. Jadi setiap produk Suzuki itu dites di sirkuit Ryoyu di Jepang ya. Jadi di Jepang. Kemudian di sana juga ada tanjakan. Jadi model aspal tanjakan gitu ya. Kemudian ada turunan. Jadi memang dibuat simulasi sereal mungkin seperti di jalanan sesungguhnya. Itu gambarannya. Nah, dari Ryoyu tersebut, dari sirkuit tersebut, kita juga sempat meeting, Cak. Nah, meetingnya cukup menarik karena jujur, Cak, pada saat itu Ibu sudah mengatakan kepada Suzuki Jepang bahwa pertama, yang disukai para bikers tanah air adalah suspensi upside down untuk 150cc ataupun 250cc terserah. Tapi pada saat itu kita konsennya untuk yang next facelift dari GSX-R 150. Pertama, upside down. Ibu sudah utarakan ke mereka. Dicatat tuh, Cak. Dicatetin tuh, Cak. Semua dicatetin tuh. Kemudian yang kedua adalah dual kin eyes. Ibu katakan kepada mereka bahwa tren saat ini adalah lampu depan itu dual kin eyes. Jadi dua. Jangan single. Memang sebuah pabrikan itu punya filosofi. Karena menurut informasi Suzuki bahwa GSX itu selalu menggunakan filosofi single kin eyes. Itu masalahnya. Jadi mereka mengatakan little bit impossible to make like dual kin eyes. Kemudian Ibu juga sudah share ke mereka bahwa mungkin bisa dipertimbangkan swing arm-nya jangan model kotak, jadi model banana seperti Yamaha. Ibu katakan demikian. Itu juga utarakan ke mereka. Kemudian bentuk proporsi tubuhnya atau bodinya tuh kalau bisa little bit bigger. Ibu katakan demikian supaya semua postur tubuh bisa masuk untuk menggunakan GSX-R 150. Itu dicaratin, Cak. Tapi memang termasuk LED ya. Jadi kalau bisa
seperti lampu sennya juga LED, itu semua sudah IBB utarakan, Cak. Kita nggak tahu pada kenyataannya apakah bisa direalisasikan atau enggak. Yang pasti itu IBB utarakan ke mereka, sudah IBB share ke mereka supaya dijadikan pertimbangan untuk next facelift. Sebenarnya teman-teman Suzuki itu paham betul, Cak, dengan yang sampai inginkan. Teman-teman Suzuki yang Indonesianya ya, ini dari opini pribadi nih ya. Ini bukan dari informasi official tentunya, ini hanya opini pribadi bahwa teman-teman Indonesia, Suzuki itu paham betul sebenarnya seperti apa sih produk yang sama inginkan. Tapi kenyataannya memang mereka nggak bisa berbuat apa-apa karena ujung-ujungnya keputusannya ya Suzuki Jepang, Cak, yang memiliki otoritas. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ya bagaimana lagi? Kasarnya demikian nih. Seperti IBB sudah share ke mereka mengenai apa sih produk yang harus dirilis, seperti apa sih yang disukai oleh teman-teman para bikers tanah air. Tapi ujung-ujungnya ya tetap Suzuki Jepang langsung yang akan memutuskan bagaimana sosoknya nanti. Itulah yang menjadi kendala utama dan itulah yang membuat secara general saat ini Suzuki sedikit stagnan. Kita tahu bahwa pengembangan yang terbesar ada di India. Jadi Suzuki Maruti India, karena di sana sahamnya memang tidak pure Jepang, Cak. Jadi mayoritas itu dipegang oleh Maruti India. Itulah kenapa semua dari pengembangan pun disesuaikan dengan selera dari teman-teman di India. Termasuk Suzuki Gixxer. Ibu akan terangkan sampean pelan-pelan. Jadi biar gamblang nih. Sebenarnya, Cak, sembari berjalan itu, pada saat itu, kembali lagi ke GSX-R 250. Pada saat itu, Ibu sudah ngobrol dan sharing dengan internal Jepangnya ya di Suzuki. Bahwa mereka memang ada planning untuk menggarap atau mengerjakan sebuah engine baru. New engine, all new engine yang diharapkan bisa berkompetisi dengan Ninja ataupun R25 serta CBR. Tapi, sekali lagi, zaman berubah, Cak. Dan ketika sebuah market semakin kecil, tentu saja pabrikan akan berpikir ulang untuk melakukan investasi. Lah sekarang garap sebuah produk baru kan investasinya miliaran, Cak. Miliaran yen. Itu yang dipikirkan. Lah nanti sudah membuat atau ngeracik motor yang powerful, dilalah marketnya makin kecil, ilmu mendase. Itulah kenapa saat ini kita realistis katakan bahwa hingga detik ini, hingga sekarang Suzuki belum ada indikasi akan meluncurkan GSX-R 250. Sampai catat nih, sampai jangan terkecoh, yakni Suzuki GSX-R 250. R-nya itu nempel dengan X-nya. Karena beda, Cak. Kita akan ngomongin beda nih. Karena kalau kita ngomongin yang satunya lagi, yang GSX 250 lainnya, itu beda. Ini yang kita katakan atau yang bebas adalah Suzuki GSX-R 250 all new. Jadi, kalau dengan kode X yang nempel R ini biasanya adalah sebuah engine yang powerful, sebuah engine yang bisa kita katakan mumpuni. Sama lihat dong, dari beberapa klan GSX-R series ya, dari GSX-R 150, dari GSX-R 600, GSX-R 1000, itu semuanya mumpuni, semuanya advance. Tapi kalau kita membahas mengenai GSX 250, belakangnya R, jadi R-nya di belakang angka, itu memang bukan klan racing, bukan klan performa. Ini bukan klan yang bisa kita katakan bahwa Suzuki high performance, bukan. Tapi ini lebih ke klan yang kita katakan sebagai touring bike, fairing touring, sport fairing touring. Jadi ini bukan yang totally GSX-R 250 ya. Jadi klan GSX-R yang biasa kita kenal yang high performance, bukan. Ini adalah yang versi touring. Makanya kalau saya melihat, ini engine-nya menggunakan basis dari Inazuma, Cak. Buatan dari Suzuki Cina. Spesifikasinya ya tidak akan kompetitif pastinya. Karena dia hanya memiliki ledakan tenaga di kisaran 24 PS. Sudah 2 silinder memang betul. Harganya pun juga cukup tinggi. Harga di Jepang sudah tembus di angka 59 juta. Di Cina pun demikian. Pertanyaannya bagaimana kalau di bawah Indonesia? Itu yang pertama. Yang kedua adalah hadirnya Suzuki Gixxer 250. Gixxer ini adalah generasi yang dirilis oleh Maruti Suzuki untuk pasar India. Tapi jangan salah, memiliki ledakan tenaga lebih tinggi dibandingkan dengan GSX 250R. Walaupun di satu silinder, powernya sudah di angka 26 PS dengan bobot sekitar 150-an kilogram. Ini adalah motor 250cc yang ada di dunia saat ini yang digarap oleh Suzuki. Jujur, Cak, saat ini ada sounding memang Suzuki Indonesia sedang mempelajari untuk memasukkan antara tiga ini. Suzuki GSX 250R ya yang di Cina itu, yang kedua Gixxer SF ya 250, dan yang ketiga adalah Gixxer yang telanjang atau naked yang dengan power sama. Jadi yang Gixxer SF dan Gixxer telanjang atau naked ini sama ya basis engine-nya. Jadi sama, jangan bingung. Ini 26 PS sama-sama. Tapi secara general 250 cc ini sedang sekarat ya sebenarnya. Itu yang IBB tangkep dan IBB lihat dari market. Jadi lebih baik buat Suzuki, teman-teman Suzuki, golkan saja yang namanya Brookman 175. Maxi scooter dari Suzuki, buatlah yang jos gandos, buatlah yang powerful, yang fitur lengkap, dengan harga yang mantap. IB yakin bahwa teman-teman Suzuki, teman-teman lainnya pasti melirik Suzuki. Lihat aja, IB punya Next 2 aja, halusnya setengah mati itu. Jadi itu aja sih, sekelumit atau celotehan IBB, cukup lama, mohon maaf. Semoga saja sampai tercerahkan dengan segala informasi IBB ini. Dan IBB masih punya utang beberapa ya, yang pasti mengenai MotoGP, dan juga mengenai sosok dari New CB 150R.
tunggu next video. Oke? Ngono bae, Cak. Aduh, wis kering banget nih. Matur nuwun sama sudah nonton video beneran. Sekali lagi, kalau sampean suka video ini jangan lupa sampean like, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga sampean sholat waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos Gandos.